Oke semuanya, Ibu mulai ya. Silakan disimpan dulu buku matematikanya biar tidak terlalu berantakan di mejanya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Hari ini bahagia nggak? Alhamdulillah. Siapa yang bahagia hari ini? Alhamdulillah, semuanya bahagia ya. Berarti bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan dong kalau gitu. Ya. Oke, sebelum kita memulai, Ibu akan absen kalian dulu ya. Fahri, Alfian Raya, Anissa Fitri, Barata. Izin apa sakit? Izin. Oke, izin ya. Desviona, Fauzia, Ferdinand, Hana, Lucky, Mayang, Haigi, Rozi, Ihsan, Salman, Torik, Nadira, Nadine, Naila Putri, Najwa Putri, Nazwa, El, Putri Mariama, Raden Ajeng, Rahma, Rara, Raifan, Reva, sakit ya, Rio, Salwa, Sifranaya, Syafina, Syifa, Yasmin, Yeriko, Zahwa. Oke, hari ini yang tidak hadir 2 orang ya. Reva sakit dan Barata izin. Ada yang kelewat? Oh ya, siapa namanya? Suraya. Halo Suraya. Oke, semuanya. Ya, boleh Ibu mulai pembelajaran hari ini? Ini kita baru awal semester nih. Ada yang inget nggak kemarin sosiologi belajar apa aja sih kelas 11? Angkat tangan dong. Ayo, siapa yang berani? Ya, boleh. Siapa namanya? Sifra. Oke. Boleh seingat kamu. Stratifikasi sosial, diferensiasi sosial, konflik betul, integrasi sosial. Oke, terima kasih Sifra. Ya, kalian di kelas 11 itu pertama belajar kelompok sosial ya? Dari situ kalian akan belajar bagaimana dinamika kelompok. Betul? Pertama, sebelum kita belajar dinamika, kalian belajar dulu strukturnya. Ada struktur yang bersifat vertikal, ada yang bersifat, kalau vertikal disebutnya strukturnya, ya kelas sosial, terdiri kelas sosial. Disebutnya sistemnya apa? Stratifikasi sosial. Kalau horizontal, diferensiasi sosial. Kalau struktur sosialnya terlihat dari gender, berarti struktur sosial itu horizontal atau vertikal? Horizontal. Pinter. Berarti masih ingat ya? Nah, setelah kalian belajar strukturnya, kalian belajar bagaimana dinamikanya. Apakah ada partikularisme, terus eksklusivisme, nantinya itu akan merujuk kepada yang namanya perpecahan. Apa namanya? Konflik sosial. Konflik sosial ini bisa dicegah atau diatasi tidak? Dengan adanya integrasi sosial. Kalau disintegrasi apa tuh?
perpecahan. Kalau udah konflik, udah menyatu lagi, terus tetap ada perpecahan, terus harus ada apain lagi? Reintegrasi. Wih, hebat. Tepuk tangan. Nah, di kelas 12 ini, kalian akan belajar lebih dalam tentang masyarakat. Kalian udah belajar strukturnya, kalian udah belajar dinamikanya. Sekarang kalian akan belajar bagaimana sih kelompok sosial ini bisa survive untuk ke masa-masa berikutnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu sediakan di depan. Kira-kira ini menceritakan tentang apa ya? Apa? Ada yang, ayo angkat tangan dong. Yuk angkat tangan yuk. Kalau saut-sautan Ibu nggak dengar. Kalau angkat tangan kan biar lebih fokus. Ayo angkatan, nggak usah takut. Yuk angkat tangan semuanya. Semuanya. Yang bisa. Ayo, iya kenapa? Ayo. Oh gatel. Ayo. Siapa yang bisa? Siapa yuk? Ayo. Ceritain aja Ibu itu ada ini sama ini. Ada itu sama itu. Ayo. Gampang kali. Ayo. Bukan materinya, ini cerita tentang apanya. Itu, ya boleh. Siapa namanya? Rara. Oke Rara, kamu lihat ada apa ini? Sedangkan kalau misalkan untuk sekarang ini, sekarang kita kayak udah serba digital, jadi kayak kadang kita melakukan misalkan kayak ngobrol tuh melalui handphone atau video call dan juga lain sebagainya. Kemudian untuk gambar yang kedua ini, itu jadi kayak kalau pada zaman kayak dahulu itu kayak orang tuh masih menggunakan kayak alat-alat tradisional, kayak mungkin kayak untuk membantu di peternakan tuh pertanian tuh kayak mereka menggunakan kerbau. Sedangkan untuk sekarang ini sudah kayak mayoritas menggunakan alat-alat yang modern seperti teknologi dan sebagainya. Kalau untuk gambar tahun-tahun juga Yang bedanya sebelah sini ada apa tuh? kayak serba kayak digital gitu ya. Kayak dari serba tuh kayak suka kayak di Digitalisasi. Oke, terima kasih Rara. Tepuk tangan dulu untuk Rara. Ya, jadi gambar-gambar ini menunjukkan ada yang berubah atau enggak ya? Ada ya yang berubah ya? Kita lihat dari gambar yang pertama. Itu ada sekelompok orang sedang berinteraksi. Nah, mereka ini biasanya dari zaman dahulu ya menceritakannya ya. Ini representasi kegiatan masyarakat pada zaman dahulu, di mana interaksinya kuat. Tapi akhirnya masyarakat kan berubah ya. Akhirnya datanglah teknologi. Akhirnya merubah interaksi. Yang tadinya kata Rara betul, yang tadinya langsung menjadi tidak langsung. Interaksi semakin menurun. Lalu di gambar yang kedua ini merepresentasikan perubahan masyarakat yang tadinya agraris menjadi masyarakat industrialis. Ya, yang tadinya mereka mata pencarian utamanya adalah bertani, menanam padi, berkebun dan sebagainya. Tapi akhirnya karena industrialisasi berubahlah menjadi banyaknya pabrik-pabrik. Berubah semuanya. Sistem masyarakatnya pun akhirnya juga berubah. Akhirnya juga muncul banyak gedung-gedung yang tadinya rumah-rumah menjadi gedung-gedung tinggi. Asap polusi juga akhirnya menyelimuti langit daerah tersebut. Nah, gambar ketiga ini adalah rangkuman. Di mana dahulu masih asri, interaksi masih langsung, tapi sekarang jadi berubah. Semua serba digitalisasi. Bahkan sekarang pernikahan pun udah nggak pakai undangan yang datang-datang ke rumah-rumah ya. Sekarang pakai apa undangannya? Pakai iya, ada yang pakai PDF, ada yang pakai link, ya, pakai macam-macam. Ada yang pakai video, pakai kreatif banget sekarang. Itu ya. Ini adalah menceritakan tentang berubahnya kehidupan masyarakat. Nah, kira-kira materi kita tentang apa sih? Betul sekali, tentang perubahan sosial. Nih, tentang perubahan sosial.
tujuan pembelajaran kalian belajar tentang perubahan sosial adalah yang pertama, menjelaskan konsep perubahan sosial berkaitan dengan pengertiannya, penyebab, dan dampaknya dari berbagai sumber literatur. Yang kedua, mengidentifikasi tentang terjadinya dinamika perubahan sosial di masyarakat dari hasil pengamatan. Yang ketiga, menganalisis realitas tentang perubahan dalam berbagai aspek dan dampak terhadap kesenjangan sosial. Yang terakhir, kalian bisa mengkomunikasikan hasil pengamatan kalian dan pengkajian kalian atau analisis tentang perubahan sosial dan mengajukan solusi mengatasi kesenjangan sosial. Ini adalah kira-kira tujuan pembelajaran dari perubahan sosial. Oke, sebelum lanjut, apa nih kira-kira? Siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Gozi, boleh. Terima kasih, Gozi. Tepuk tangan buat Gozi dulu. Ada lagi yang bisa? Apa itu perubahan sosial dan apakah kamu pernah mengalaminya? Tadi Gozi udah nyebutin dua-duanya. Yuk, apa sih perubahan sosial itu? Terus kamu pernah nggak ngerasain itu? Kalau Gozi tadi ngerasain banget di permainan. Dulu dia itu seringnya tuh mainnya tuh langsung, main di lapangan, main bola, apa kayak pokoknya langsung. Tapi sekarang lebih sering daring atau online, mabar. Mabar ML, PUBG, COC gitu ya Gozi ya? Iya. Ada lagi nggak kira-kira? Atau kalian tidak pernah merasakan perubahan? Ada nggak kira-kira yang nggak pernah merasakan perubahan? Ada. Siapa yang nggak pernah berubah? Berarti siapa yang pernah merasakan berubah? Nah, ini nggak berubah? Enggak. Siapa yang merasakan perubahan? Nah, merasakan semua ya? Oke, jadi dari tubuh kita aja berubah ya? Dari bayi sampai sekarang segede gini. Berubah nggak? Terus kehidupan kalian berubah nggak? Dari zaman TK berubah? Dari bisa jalan ke TK berubah nggak? Terus dari TK ke SD berubah? SD ke SMP berubah? SMA sekarang berubah nggak? Kelas 12 ada perubahan nggak? Yakin? Ya, itu kalau berasal dari individu. Kalau kita lihat secara di masyarakat, kayak tadi Gozi, oh saya dulu melihatnya ada yang berubah dari segi digital. Sekarang gini deh, siapa yang survive dari pandemi COVID-19? Ya semuanya ya. Semuanya ya. Ibu lupa, itu semuanya berarti. Kalau nggak survive nggak ada di sini ya. Lupa. Oke, kalau misalkan pandemi COVID, kalian merasakan perubahannya signifikan nggak? Dari segi apa? Apa yang berubah? Dari yang tadinya belajar tegap jadi gitu? Enggak, terus dari apa yang berubah? Yang tadinya datang ke sekolah, terus tidur di rumah? Enggak. Terus apa dong? Betul. Kalau orang kerja kan work from anywhere. Ya, kalau kalian crying sleep from anywhere. Oh enggak ya. Belajar dari dimanapun dan kapanpun ya. Iya, kalian bisa. Itu pertama kalinya ya kita belajar daring. Pertama kalinya ada Zoom. Itu enggak? Kalau Jimit udah ada, cuma tidak terpakai secara penuh. Tapi semenjak pandemi, wah semua belajar dari G-Form, Google Classroom, Gmeet, Zoom, dan sebagainya. Berubah ya nak ya? Itu dari segi pendidikan. Dari segi ekonominya ada perubahan nggak pandemi? Apa emangnya?
Online shop mulai bermunculan. Akhirnya yang offline-nya mulai pada redup. Itu perubahan, Nak. Kamu sering lihat kan perubahan terjadi di masyarakat? Siapa di sini yang tinggal di Condet? Condet. Gazi. Gazi, di Condet banyak perubahan ya? Apalagi semenjak ada Pestor ya? Ada tuh, banyak bansos ya Goji ya? Jadi macet tuh jalanan. Perubahan nggak? Perubahan. Jadi sekarang udah tahu kan perubahan itu apa? Nah, kalau pengertiannya benar kata Gozi, rutinitas yang berubah. Nih, ada artinya itu kalau secara sosiologis, yang berubah adalah sistem dan struktur. Sistem pembelajaran yang tadinya offline menjadi online. Itu sistemnya berubah kan? Itu sistemnya berubah. Struktur yang tadinya masyarakatnya banyak yang bekerja, tiba-tiba pengangguran. Struktur kelasnya jadi berubah. Itu yang namanya perubahan sosial. Kalau sosial berarti terkangcup dari masyarakat. Berarti yang berubah struktur dan sistem. Perubahan adanya presiden. Berubah nggak sistem dan strukturnya? Berubah. Itu yang dimaksud dengan perubahan. Apa aja sih yang berubah? Ada nilai sosial, pola perilaku, organisasi, stratifikasi, struktur, kebiasaan tadi yang disebut sama Gozi, rutinitas, dan lain sebagainya. Untuk pengertiannya sudah paham? Clear? Mantap? Mantap. Oke, ini adalah pengertian dari para tokoh. Ada dari Gilin and Gilin. Ini dari tokoh internasional yang bawa tokoh nasional. By the way, kalian kenal nggak sih Selo Sumarjan? Sama, ibu juga nggak kenal. Tapi pernah denger nggak Selo Sumarjan? Enggak. Nggak pernah dengar? Kalau bapak sosiologi dunia siapa namanya? Auguste Comte. Nah, Selo Sumarjan ini adalah bapak sosiologi Indonesia. Hormat dulu dong Bapak Selo. Mantap. Ikut lagi. Ya, itu. Jadi, kalau kalian sering dengar kata Surjono Sukanto, nah itu salah persepsi nih. Banyak anak-anak sekolah yang menganggap Surjono Sukanto adalah bapak sosiologi. Padahal bukan Surjono. Surjono itu bapaknya anaknya. Ya. Itu dia lebih ke antropologi. Karena antropologi itu dekat dengan sosiologi, jadi lebih sering bertemu. Tapi bukan berarti mereka satu. Jadi Sumarjan ini bapaknya sosiologi Indonesia. Nah, kita lihat dari bapak sosiologinya aja deh. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga. Nah, jadi kalau disebut perubahan sosial, dia menyangkut lembaga. Lembaga paling kecil masyarakat apa? Keluarga. Paling besar? Negara. Paling besar lagi? Dunia internasional gitu ya. Di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Itu intinya. Sama ya kayak yang tadi ya. Gitu ya. Oke, ini tokoh-tokohnya. Nah, ini pertanyaan penting ya. Ini pertanyaan penting. Kan tadi kalian bilang semuanya berubah. Nah, perubahan sosial adalah sebuah keniscayaan. Sesuatu yang pasti akan terjadi. Kira-kira kenapa ya? Globalisasi, terus apa lagi? Adanya kemajuan, pengembangan teknologi, terus apa lagi? Bencana alam, apa lagi? Nah, yang disebutin itu adalah faktor yang membuat perubahan itu terjadi. Alasan kenapa masyarakat berubahnya, ada yang tahu? Beradaptasi, survive, apa lagi? Itu masih faktor. Kira-kira apa? Tadi ibu udah jelasin tuh di kelas 11, kalian belajar tentang ini. Nah, tuh ibu udah spill pertama kali. Nyerah? Konflik, bukan. Kalian sudah belajar di kelas 11 tentang ini. Tuh ibu spill di awal. Ibu baik orangnya. Nah. Siapa namanya? Nadira. Karena masyarakat itu sifatnya
dinamis. Itu alasan pertama. Kita ini cenderung ingin berubah. Gak ada orang yang gak mau berubah kan? Kita cenderung mau berubah. Satu orang ingin berubah, semuanya juga mau berubah. Makanya disebut dinamis. Kita nggak ada yang stuck. Terus bagaimana dengan masyarakat di pedalaman? Apakah mereka berubah? Ayo jangan tawuran. Ayo satu orang. Bagaimana dengan nasib para teman-teman kita di pedalaman? Apakah mereka mengalami perubahan? Yang kencung dong, Fari. Ayo, Fari. Betul. Mereka tetap berubah, tetapi hanya mereka lebih lambat. Karena apa? Karena banyak faktor. Salah satunya tadi disebut sama Fari, akses yang terbatas. Jadi semuanya pasti berubah. Itu. Makanya di sini masyarakat bersifat dinamis sehingga mereka cenderung untuk berubah. Nah, tadi kalian sudah nyebutin ya contoh-contoh perubahan sosial ya. Perubahan sosial itu pasti akan menyentuh ini. Bidang teknologi, pendidikan, ekonomi, hukum, dan budaya. Tuh. Nah, sampai sini dulu nih. Ada yang mau bertanya nggak? Semua sudah jelas? Paham? Mantap? Mantap. Oke, sekarang Ibu akan menyetel sebuah lagu legendaris di Indonesia. Lagu ini, wait, dia nggak nyala. Lagu ini menceritakan bagaimana masyarakat berubah. Ada yang kenal Bapak Iwan Fals? Nah, ada yang dengerin lagunya? Ada nggak? Nggak nyala lagi. Nggak nyala lagi. Ada yang tahu nggak lagu-lagunya Iwan Fals? Bento, terus Pasar Tempur, terus sebutin lagi, coba tahu ada yang benar nih. Nggak tahu judulnya. Beda gen. Nih. Ada yang pernah dengar? Ada speaker nggak? Eki ada speaker nggak? Ada. Ibu nggak nyala. Oke, gini. Coba kalian buka YouTube kalian. Silakan kalian dengarkan lagu Ujung Aspal Pondok Gede. Yuk. Silakan kalian dengarkan lagu Ujung Aspal Pondok Gede punyanya Iwan Fals. Nih, Ujung Aspal Pondok Gede. Ada yang rumahnya di Pondok Gede? Dekat Ujung Aspal nggak? Nggak. Ah, itu kenceng tuh. Nah. Ada speaker nggak? Nah, ini nyala. Nih pakai punya ibu aja deh. Thank you Maya. Maya siapa namanya? Baru di. It's okay. Nah ini lagunya Iwan Fals. Oke, sambil kalian dengarkan, kalian analisis ya. Ini. Tuh. Analisis sederhana dulu karena masih pertemuan awal.
Gimana? Terlihat perubahan dalam lagu tersebut? Sekarang kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti kita akan 1-3 orang maju ke depan. Tapi itu lewat sebuah games. Ya. Jadi kalian silakan dijawab mau disetel lagi atau tidak? Boleh. Oke. No handphone ya. No handphone. Tadi kalian boleh dengerin lagunya aja. 10 menit cukup ya? 10 menit cukup ya? Oke, 10 menit. Kalau ada yang kesulitan, boleh panggil ibu. Handphonenya taruh dulu. Oh, iya.
Depan masjid samping rumah wakil pastoral tempat dulu kami bermain mengisi cerahnya hari. Namun sebentar lagi aku tembok pabrik berdiri. Satu persatu sahabat pergi dan aku pernah kembali. Sampai saat tanah moyangku tersatu sebuah rencana dari seragamnya kota. Terlihat buruk wajah di bumi terdengar langkah hewan. Oke, 5 menit lagi. Ada yang kesulitan? Boleh panggil ibu kalau kesulitan. Apakah kemudahan? Kenapa Gozi? Nomor 1 lebih umum. Nomor 2 lebih dijelasin. Ya, misalnya kalau perubahan sosial apa yang terkandung di kelas ini? Perubahan dari wali kelas Bu Mega menjadi gitu. Terus bagaimana perubahan terjadi? Karena kelasnya dari kelas 11 menjadi kelas 12, maka wali kelas gitu. Jadi yang pertama umum, yang kedua khusus. Boleh diskusi sama teman sebelahnya, boleh. Ada kesulitan? Aman? Ini soal. Iya, waktunya tinggal dikit lagi. Ini jawaban. Oh, oke.
Ini bisa lebih umum lagi nih, perubahan sosial tidak menjawab pertanyaan dong. Perubahan sosial apa yang terkandung perubahan sosial? Ya kan? Misalnya kayak kelas berapa, kelas 12 ada di mana? Di kelas 12 Iya kan? Tiga menit lagi ya. Ya, 1 menit lagi. Di dalam lagu itu. Itu kan kiasan. Kalau serapannya kota berarti lebih, kalau bahasa baiknya kayak gue nggak bisa jawab sekarang. Gue hanya bisa membantu. Jadi itu kiasan. Nah, berarti kalau kita logikanya itu mengarah kemana? Oke, time's up. Yuk. Oke, kita mulai gamesnya ya. Udah semua tapi kan ada yang belum selesai? Udah semua? Oke, sekarang kita akan bermain, ada yang tahu nggak, polisi? Main nanya polisi. Yap, polisi numpang tanya. Sebentar. Atas nama, terserah ibu tentang apa? Gitu ya. Nanti yang tidak bisa jawab
dia yang mengemukakan pendapatnya. Oke? Jadi nanti muter. Nah, dari depan, dari belakang, itu tergantung kalian pojok. Berarti paling pojok terakhir, siapa namanya? Alfian ya. Berarti kan kalau dari sini, ular ya, Alfian. Semua berarti ya. Berarti ada 3 orang nih. Rara, Alfian. Coba berdiri. Berdiri di tempat. Ya. Nah, kalian gambreng. Yang kalah, yang ada iklan. Saatnya jam 5 dimulai. Oke. Yang keluar terakhir, yang pertama, itu yang duluan. Jangan, nanti yang malah begitu-begitu mulu ya. Berarti yang bertahan terakhir, dia yang mulai duluan. Gitu ya. Yang bertahan terakhir, yang mulai duluan. Oke, gambreng ya Alfian, Rara, sama El. 1, gambreng. 1, 2, 3. Putih, 1, 2, 3. Hitam keluar, sweet. Sekali aja, yang kalah duluan. Iya, Rara duluan. Kalah kan? Iya, betul. Jadi kita mulai ya, Rara ya. Berarti nah kita cek. Gak usah panik, santai. Kita percobaan dulu, tenang. Percobaan. Nih ya, berarti dimulai dari Rara. Muter ya, dari Rara ke L, terus ke siapa namanya? Fiona. Muter gitu ya, ular ya. Ntar dari Alfian terakhir balik ke Rara lagi. Rara. Ntar dari Alfian ke Rara lagi ya. Nih, Ibu contohin dulu ya. Contoh dulu nih. Dari Rara nih ya. Polisi tumpang tanya. Sebentar. Atas nama hewan. Dimulai dari Rara. Gak usah tok lagi. Yang terakhir kena kan dia mikir lagi dia, ya kan? Ya, dari Rara langsung gitu ya. Dari Rara. Iya. Iya, langsung kucing. Kucing. Nah, ada itu dia yang berdiri. Ya. Jangan sampai ada ya. Terus jangan lebih dari 3 detik ya. Guys, jangan lebih dari 3 detik ya. Langsung pak. Nah, oke 5. 4 deh, gimana? Udah 5. Nah, 5 detik atau 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, 3 aja makanya 1, 2, 3 gitu ya. Tidak boleh sama. Yang sama dia yang salah, yang kalah. Oke? Makanya Rara enak kan depan? Enak. Siapa yang belum paham? Semua sudah paham? Oke, kita mulai ya. Oke. Siap? Are you ready, guys? Polisi tumpang tanya. Sebentar. Atas nama kota di Indonesia. Dimulai dari Rara. Bandung, Surabaya, Baru awal lagi. Masih ada Jakarta. It's okay. Oke, Haigi, boleh dijelasin nomor 1 aja? perubahan sosial apa yang terkandung dalam lagu tersebut? Menurut Haigi, perubahan apa? Menurut saya sebuah kawasan baik ladang ayah dari hewan fals yang berubah karena sudah dirancang. Jangan karena dulu. Umumnya. Ya, ini ada umumnya kan nanti. Oh, oke, ada umumnya nanti. Rencanakan akan pembangunan sebuah pabrik sehingga ini menjadi kekecewaan dari si penyanyi yang juga kehilangan momen. Oke, cukup lengkap. Jadi Haigi menceritakan bahwa pertama adanya perubahan lebih peralihan
kawasan. Yang tadinya ada sawah-sawah berubah menjadi gedung-gedung tinggi dan pabrik. Terus yang kedua adanya perubahan interaksi dengan ayahnya gitu. Yang tadinya lebih interaksinya intim menjadi lebih renggang. Gitu ya, Haigi ya. Ada lagi yang kelewat Ibu? Udah. Itu ya. Cukup tepuk tangan untuk Haigi. Oke, kita mulai dari Suraya ya. Suraya. Suraya. Iyalah, gantilah. Ganti, tenang. Masih banyak banknya di sini. Oke. Enggak kok. Biar justru Ibu ngambil yang banyak, biar sampai ujung. Maju lagi gitu loh. Iya, seru kan? Oke. Oke, ya kita mulai ya. Polisi numpang tanya. Sebentar. Atas nama negara. Dimulai dari Suraya. Aduh, Korea apa? Turki udah. Turki udah. Siapa namanya? Elvan. Raifan. Oke, Raifan. Silakan dijawab. Tadi Turki ya? Turki tadi punya siapa Turki? Suraya. Oke, silakan Raifan. Raifan, dijawab nomor 2. Bagaimana perubahan sosial yang terjadi di dalam lagu tersebut? Ayo dijelasin lebih dalam. Ayo Raifan, jawaban kamu loh. Nggak apa-apa. Pendek kalau singkat dan jelas bagus. Udah, itu aja. Oke, menurut Raifan, perubahan yang terjadi itu bertahap. Mula-mula adanya perubahan lahan, gitu ya. Oke, Ibu belum puas nih. Kayaknya mau lagi deh. Untuk nomor 2. Ya, lagi ya untuk nomor 2 ya. Makasih Raifan, tepuk tangan untuk Raifan. Oke. Apa ya? Oh ya, gampang nih. Gampang nggak ya? Harusnya sih gampang. Polisi numpang tanya. Bentar. Namanya siapa kamu? Ihsan. Berarti Haigi sama Revan nggak main dulu ya? Enak kan? Enak. Siapa yang mau? Ihsan. Polisi numpang tanya. Sebentar. Atas nama guru di SMA 62. Dimulai dari Ihsan. Ah iya, maaf. Siapa? Buati. Nggak apa-apa lah ya, namanya juga baru. Lanjut deh. Pak Dimas. Ya, Pak Dimas. Udah, Salman. Oke, Salman nomor 2. Kayaknya ini gamesnya seru deh, kenapa kalian tegang dulu? Oke, Salman, silahkan nomor 2 kamu apa? Boleh minta waktunya? Dengarkan Salman dulu yuk. Yuk, Salman. Oke. Menurut Salman, perubahan itu terjadi karena adanya permintaan dari suatu kepentingan untuk mengganti menjadi industrialisasi. Nah, nyambung tuh. Akhirnya menjadi beberapa tahap berubahnya.
Nyambung kan? Nah, udah lumayan puas Ibu jadinya nih. Oke, nomor 3 apa sih? Oke, kita nomor 3 ya. Oke, apa ya? Boleh deh. Ini banyak nih. Banyak. Polis, siapa namanya? Sifra. Naya ya? Sifra Naya. Sifra. Polisi numpang tanya. Sebentar. Atas nama makanan atau minuman khas Indonesia. Banyak kan? Banyak. Oke. Dimulai dari Sifra. Yang kenceng ya, budek, yang kenceng. Aduh. Siapa namanya? Namanya siapa namanya? Nadira. Oke. Nadira. Nadine boleh tahu aduh itu makanan atau minuman? Oke, terima kasih ya. Ini informasi baru buat Ibu. Aduh itu adalah sebuah makanan atau minuman khas Indonesia. Aduh. Oke, Nadine, nomor 3 silakan dijawab. Oke, kalau menurut kalian perubahan di dalam lagu ini kira-kira faktor internal masyarakat atau eksternal masyarakat? Good, eksternal ya. Siapa? Nah, kita nggak tahu tuh penguasanya apa kapitalisme atau si pemerintah. Kita nggak pernah tahu dalam maksud si mendiang belum meninggal ya? Menurut Bapak Iwan Fals ini penguasa itu siapa? Tapi penguasa kalau menurut Karl Marx siapa disebutnya? Karl Marx menyebut penguasa apa? Ingat gak struktur masyarakat Karl Marx? Borjuis. Keren. Ya, jadi kalau menurut Karl Marx, ini tuh menceritakan pemberontakan masyarakat. Di mana proletar, masyarakat bawah, itu merasa kecewa dengan adanya perubahan yang dikehendaki oleh si Borjuis. Untungnya, apakah terjadi perpecahan? Kita nggak tahu. Bisa jadi ada yang menentang, bisa jadi ada yang pro. Gitu. Karena kan biasanya kalau lahan dibeli, itu kan mau apa enggaknya. Gitu. Nah, kita sering terjadi kan kalau pergusuran wilayah ada yang menolak. Itu berarti terjadi perpecahan. Kalau mereka fine-fine aja dengan harga yang ditawarkan, ya berarti oke. Gitu. Karena sejatinya perubahan itu akan ada pro dan kontra. Karena tidak selamanya perubahan sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat itu. Gitu. Oke? Paham semua? Ingat gak terjadinya perubahan ojol? Apa semua langsung menerima? Nah, itu kita skip dulu ya buat nanti lagi. Gitu ya. Oke semua? Lagi nggak? Oke. Sekarang udah main sendiri, sekarang kita main bareng-bareng yuk sama kelompok. Nah, sekarang kalian ada berapa orang nih? 36. 34. 34 berarti kita bagi menjadi 6 bisa nggak? Sisanya berapa kalau 6? 4 ya? Berarti ada yang 6, ada yang 5 aja ya? Yuk kita hitung ya. Berarti kita bikin 6 kelompok ya. Hitung dari kamu. Alfian 4 ya? Oke, silakan berkumpul dengan temannya. Mau di mana terserah. Yuk.
Lagi boleh matiin power guys. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Baterainya habis. Harusnya bisa itu. Sudah berkumpul dengan temannya? Oke. Makasih ya Higi, Fahri. Oke, kelompok 1 mana? Apa nama kelompoknya? Aduh. Jabar. Apa Jawa Barat maksudnya? Oh alah. Kelompok 2 apa namanya? Kelompok 2 mana kelompok 2? Apa namanya? Rendang. Jadi lapar gak sih? Kelompok 3. Apa nama kelompoknya? Cendol. Kelompok 4. Wait. Apa itu? Oh, Roblox jadi Rosblock. Rose itu mawar maksudnya. Rose mawar. Aduh, Ibu belum tahu itu apa. Oh. Rose gini? Betul? Pakai X. Oke. Benar? Oke, kelompok 5. Borjuis. Oh. Serem. Kelompok 6. Aduh. Oke. Permainannya begini. Kayaknya jangan sampai ada yang di jalanan deh. Karena kalian akan maju mundur. Kelompok aduh. Titip dong buat teman sebelahnya. Nanti Ibu jelasin. Solasi. Oke. Jadi permainannya gini, kenapa Ibu kasih solasi? Karena nanti kalian akan menempelkan kertas di sini. Gitu. Karena kalau spidol kurang spidolnya, jadi pakai kertas aja. Jadi nanti kalian, Ibu akan kayak gini. Kita akan bermain tebak contoh perubahan. Ya. Jadi, kalau Ibu bilang contoh perubahan sosial di bidang pendidikan. Ini nggak boleh dipakai lagi ya. Perubahan sosial dari daring ke online, pandemi COVID. Oh iya, sorry. Dari luring ke daring. Dari luring ke daring. Pada saat pandemi COVID-19. Tulis di kertas, ditaruh isolasi, langsung ditempel di kelompok kalian. Gitu. Nanti saat itu juga Ibu akan ngecek siapa yang benar, siapa yang salah. Yang benar dapat nilai 10. Yang salah dapat nilai 0. Paham? Nanti akan Ibu random. Mau apa? Pokoknya contohnya ya. Contoh. Oke, mau dibikin strateginya dulu silakan.
Ayo, dipikirkan strateginya. Mau solasinya duluan, kertasnya duluan, terserah. Ibu kasih waktu 2 menit untuk persiapan kelompok strategi. Udah ready? Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Jadi, ketika Ibu, misalkan ya tadi ya, contoh perubahan di bidang pendidikan. Langsung Ibu akan ngitung sampai 10, 20 deh. 20 ya. 20 cukup kan? Itu hitungnya gini kok. 1, 2, 3 ya. 20 cukup ya. Kan buat nulis, diskusi, maju. Nah, ketika Ibu bilang 20, nggak ada lagi yang ada di sini. Kalau misal 20 masih di sini dan belum ditempel, Ibu anggap kalian tidak menjawab. Nah, makanya 20 cukup atau tidak? Kita coba dulu ya. Kita coba dulu di satu soal 20 ya. Ntar kalau belum cukup berarti 5 detik boleh. 20 ya. Oke. Ibu akan mulai ya. Sini deh biar nggak mengganggu kalian. Oke. Mengganggu ya di sini ya. Sini deh. Oke, kita mulai. Contoh perubahan di bidang hukum. No handphone ya. Yang angkatan handphone diskualifikasi tidak bermain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tatat. Udah ya? Oke, langsung Ibu koreksi ya. Jabar. Undang-undang menjadi UU ITE. Betul? Yang tadi yang ada UTE jadi ada ya? Betul. Perbedaan peraturan saat COVID. Peraturan apa nih, Rendang? Oh, PPKM. Oh, saya tulisnya PPKM gitu. Oh, oke. Jangan 10. 10. Oke. Cendol. Lebih ketat. Oh, lebih ketat karena perubahan apa?
Maksudnya ketatnya itu apa? Taruh, dengerin dulu. Gimana? Nah, jatuhnya revisi undang-undang. Itu dia tantangannya. Jadi mohon maaf ya, endok dulu ya. Oke. Oke, adanya itilang. Siapa ini? Rosblok. Rosblok. Mantap. Oke, Borges, undang-undang peraturan apa maksudnya nih? Nah, harusnya tadi revisi undang-undang. Jadi mohon maaf ya, endok dulu ya. Oke. Aduh, dulu tilang langsung, ada polisi sekarang itilang. Oke. Jadi, oke ya. Lanjut ya, siap? Ready? Are you ready guys? Oke, sekarang contoh perubahan sosial di bidang ekonomi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, cek ya. Dari sana dulu deh. Aduh, perubahan ekonomi. Jualan online. Oke, atau yang jualan. Munculnya gitu. Borjuis mana? Maaf ya Borjuis. Rosblok, adanya e-commerce ojol. Oke. Cendol, jualan online. Pos 10 ya. Apa nih? Online shop semakin banyak. Oke. Pasar tradisional menjadi online shop. Oke. Udah ya. Kita next question. Semangat. Oke. Contoh perubahan sosial di bidang politik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Tetot. Oke, kita dari tengah. Berita online, cendol. Maksudnya apa ya berita online, cendol? Cendol mana cendol? Gimana? Coba dengerin dulu. Kita koreksi bersama-sama. Politiknya di mana nih? Maaf ya cendol ya. Oke, rendang UU TNI. Apa nih maksudnya? Oh, RUU TNI. Gimana? Itu kan dari ada kebijakan itu juga menimbulkan kayak ada yang pro ada yang kontra dari masyarakat. Kebijakan apa dulu nih? Yang mananya? Kebijakan yang kalau nggak salah tuh yang dimana tuh yang apa sih namanya menempati jabatan-jabatan Oh, dualisme fungsi. Oh, oke, dui fungsi. Oke. Dui fungsi ya. Oke. Kampanye by online lewat medsos, betul ya?
Oke, Rosblocks. Adanya demo online di medsos, betul. Perubahan Pak Presiden Jokowi ke kebijakan Presiden Prabowo, betul. Promosi partai melalui media sosial, betul. Wih, betul semua ya. Kali ini harus lebih baik ya. Oke, gimana? Lanjut? Lanjut. Ini gampang nih. Kebangetan kalau nggak bisa. Contoh perubahan sosial di bidang budaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Etot 20 ya. Oke, dari Jabar. Promosi. Gini mulu. Nanti nggak boleh ya. Rasa. Gini mulu nih. Aduh, kita lihat dulu yang lain. Kalau jawabannya begini juga berarti boleh. Ya kan? Tadi. Iya. Sekarang udah baru ya. Nggak boleh lagi ya gitu-gitu ya. Oke. Tadi dulu. Westernisasi. Wah, bagus nih. Dari ke Korea-Koreaan pokoknya. Bagus, sedang. Genre musik lebih beragam. Betul banget. Mana nih? Adanya tari modern kreasi. Betul. Apa ini? Apa ini depannya? Tradisional, kebudayaan modern. Maksudnya gimana nih? Oh. Oke, modifikasi fashion ya. Oke. Lanjut, mana nih? Fashion menjadi kebarat-baratan. Maksudnya apa nih kelompok 6? Aduh, kebarat-baratan itu gimana? Korea nggak barat. Oh, tapi Korea bukan barat ya. Korea itu timur. Ya, oke deh. Oke, untuk Jabar. Nanti nggak gini lagi ya. Oke. Dia promosi budaya lewat media online. Sebenarnya bener banget. Sebenarnya bener banget aja gimana gue sih. Dulu kan kita mau kenal suatu budaya atau belajar suatu budaya kita harus jalan-jalan keluar negeri. Sekarang kita bisa explore di internet. Iya, kita betul. juga sebagai pegiat budaya, kita nggak harus promosi kemana-mana, kita nggak harus. Sekarang kita udah bisa membanggakan budaya kita via internet. Hidup Gozi. Kamu cocok nih. Betul. Kita bisa abadikan. Betul. Misalnya ada suatu budaya yang penggiatnya udah pada meninggal. Oh ya. Itu bisa kita abadikan supaya bisa dilanjutkan generasi selanjutnya. Nah, harusnya gitu. Jangan promosi lewat media online. Oh gitu. Soalnya kenapa Ibu agak mention ke Jabar? Karena nih ya dengerin, kampanye lewat online. Promosi budaya lewat medsos. Jadi kayak aduh kurang kreatif nih bro, gitu loh maksudnya. Ngerti kan maksudnya? Bukan berarti salah, cuma next bahasanya jangan kayak gitu ya. Template gitu. Oke, lanjut. Gampang nih. Perubahan sosial, contoh perubahan sosial pada remaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Udah. Kita dulu. Enggak. Oke, dari sini ya. Tergantung kepada alat teknologi. Tergantung. Aduh, maksudnya apa, aduh? Tergantung pada. Oh, ketergantungan. Yang tergantung, Ibu jadi tergantung, Bu, gitu kirain. Ketergantungan. Oke. Permainan seperti benteng menjadi online, betul. Perubahan permainan game. Nih, suka main benteng ya? Oke, Roblox mana nih? Adanya pergaulan bebas mengikuti barat. Hedonisme ya? Betul. Pergaulan bebas atau mabok? Emang sekarang pada mabok-mabokan? Ada penghuni duck down di sini jangan-jangan. Ada. Oh, Fiona. Emang udah 17 tahun kamu? Kurang-kurangin ya. Oke. Pergaulan bebas main gadget individualis. Wah, ini lengkap banget nih rendang. Oke. Ibu lebih tertarik sama individualis. Itu sekarang para remaja udah semakin individualis dibanding pada zaman dahulu. Oke, pergaulan lebih luas gimana maksudnya, Bro? Jadi semakin kita semakin luas lingkup kita ya kan. Dulu kita SD cuma di sekitar rumah sama teman SD. Ketika kita SMP kita makin lebih beragam, lebih luas karena jumlahnya kan lebih banyak juga teman-teman kita. Terus apa namanya, berubah juga dinamika interaksinya. Awalnya cuma kayak dulu cuma main-main doang, ketika remaja ada yang pacaran, ada yang les. Bentar, tapi ini lebih ke individu nggak sih? Tapi itu terjadi di remaja. Iya, tapi lebih ke individu. Kita kan namanya perubahan sosial. Ya enggak? Ayo. Soalnya kalau kita ngomongin, aduh, bentar. Tadi jawabannya kan bagaimana pertambahan pertemanan. Kalau kayak gitu lingkupnya satu orang. Kita namanya perubahan sosial di mana masyarakat secara umum. Bisa loh ada satu orang yang nggak bertambah pertemanannya. Gitu. Kalau mau kayak gini, ini tapi mohon maaf, 0. Kalau mau kayak gini caranya. Pertambahnya pertemanan melalui media sosial. Itu baru ada perubahan sosial. Tapi tadi kan nggak disebutin. Kalau gini, perubahan kalau dijawab kayak tadi, dijelasin yang tadi. Ya udah, bisa ditambahin dengan cara lain. Enggak, masalah gini. Oh ya, Fari. Gini, masalahnya kayak di lingkungan tertentu kan kayak saya pribadi saya baru mulai berteman sama orang non muslim itu ketika saya masuk ke jenjang yang lebih tinggi karena di SD saya dan sekitarnya isinya mayoritas orang non muslim. Nah, masalahnya perubahan sosial yang kita maksud adalah lingkup waktu bersama-sama, bukan per individu. Ya enggak? Yang dijelasin itu bagaimana perubahan individu. Perubahan individu dari masa ke masa, bukan masyarakat remaja yang berubah. Enggak ada. Pergaulan lebih luas. Enggak ada, sini dah. Sini kalau nggak percaya sini.
Gozi, jangan kamu deh. Ini yang baca apa jawab? Pergaulan lebih luas. Kalau pergaulan bebas, oke. Dihapus ya? Iya, dihapus. Enggak dia. Gimana? Gimana? It's okay, Gozi, it's okay. Nggak. Ibu ngerti maksudnya. Cuma jangan sampai salah persepsi antara individu dengan sosial masyarakat. Karena itu yang bisa merubah pembelajaran kita. Yang tadinya sosiologi menjadi psikologi. Gitu. Jadi jangan sampai kita, kalau kata dosen ibu ngomongnya, memperkosa teori. Gitu. Jadi nggak apa. Jadi pembelajaran nih buat kita. Jangan sampai kita salah persepsi lagi. Karena kalau sosiologi dari satu menjadi banyak. Jadi nggak cuma fokus ke satu orang individu gitu. Oke semua? Oke. Aduh. Jadi ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya untuk sesi ini? Oke, ada yang mau menyanggah? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 50. 1, 2, 3, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 50. 1, 2, 3, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 50. 1, 2, 3, 4, 40. Oke, kita punya pemenang ya. Rendang, Rose Blocks, dan aduh. Oke. Sebenarnya ibu mau ini sih. Boleh. Ada yang mau nanya. Bebas. Bebas apanya? Perubahan yang terjadi itu apa kalau didefinisikan sebagai pergaulan lebih bebas? Oke. Gini. Karena biasanya bebas itu kan konotasinya negatif. Nah, apakah itu termasuk sebuah perubahan yang terjadi di kita selama sebulan? Jadi apakah konotasinya selalu negatif? Apa korelasinya sama perubahan dari bebas? Oke, makasih Gozi. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Kalau kita ngomongin perubahan, berarti ada perbandingan di masa lalu ya. Sebenarnya masyarakat Indonesia ini kita kan punya budaya, nilai dan norma yang terkandung dalam sebuah budaya. Ada peraturan-peraturan, baik peraturan secara budaya, tertulis maupun tidak tertulis. Setiap budaya punya peraturannya masing-masing. Pertama, bagus nih kalau kita pakai bajunya seperti ini. Itu. Jadi lebih bebas dalam artian pertama ini, satu dulu ya. Bebas dalam artian pakaian terbuka lebih bebas. Iya, jadi kayak karena perubahan kan, yang tadinya kita, nggak boleh pakai baju terbuka, karena kita punya norma, punya nilai. Tapi karena kita semakin terbiasa melihat itu di dalam media sosial, akhirnya kita menormalize. Jadinya nanti gini, akhirnya ujungnya nih, elaborasinya, korelasinya kemana? Open-minded. Open-mindednya siapa? Barat. Barat kita kan nggak semua orang bisa ke barat ya. Tapi kita bisa seakan-akan ke barat karena adanya internet, media sosial. Itu. Kebebasan berpendapat. Tadinya kita terbungkam.
Terbungkam. Kita takut untuk mengemukakan pendapat kita. Tapi kita melihat, orang-orang berani ya di media sosial untuk speak up. Kenapa gue enggak? Akhirnya kita terpengaruh untuk melakukan itu. Ke-trigger untuk memperlakukan seperti itu. Sama halnya seperti, sorry ya, maaf banget kalau ada yang merasa tidak nyaman dengan contoh yang akan Ibu berikan, perceraian di pernikahan muda. Sekarang itu banyak artis-artis muda yang sudah melakukan perceraian. Dulu beradang-adakan pernikahan dini. Pada akhirnya perceraian. Nantinya akan menjadi normalize. Padahal dulu kan orang cerai gitu kan. Tapi sekarang udah normalize. Gitu. Sama halnya seperti ini nih, yang disebut sama cendol, mabok. Dulu kayak, dosa. Sekarang kayak, yaudahlah itu terserah urusan lo. Ya enggak? Pergeseran yang dari masyarakat kayak trik menjadi lebih liberal karena banyaknya menjadi Degradasi moral. Kalau bilang anggur untuk Kristen dan Katolik boleh ya? Kristen boleh ya? Tapi tidak untuk mabuk-mabukan kan? Nah, gitu. Jadi adanya pergeseran cara berpikir, lalu akhirnya bisa menggeser nilai dan norma. Nantinya akan, kalau kata Auguste Comte, takutnya terjadinya positivisme. Belajar kan teori Auguste Comte, 3 teori tahap. Pertama, ini jadi kemana-mana nih. Apalah ya. Pertama, teologis. Yang kedua, metafisik. Yang ketiga, positivisme. Positivisme itu akan terjadi yang namanya anomali. Bukan tungtung sahur. Bukan. Tapi di mana nilai dan norma sudah tidak ada lagi. Sudah tidak digunakan, tidak relevan. Ada yang pernah nonton film yang Jepang, Borderline? Alice in Borderline, itu pernah nonton? Emang udah ada season barunya? Udah ada? Oh, gue belum. Kapan? Bulan apa? Diterangin nggak itu kenapa? Lama banget. Ini tuh. Karena menurut Ibu itu kayak menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat tanpa nilai dan norma. Itu. Gimana orang membunuh, mencuri, itu tuh bukan masalah. Karena survive. Mereka butuh survive. Gitu. Jadi makanya teori positivisme itu bisa, kalau kata Auguste Comte, bisa ke arah sana. Apakah kita udah mulai ke positivisme? Menuju, tapi belum. Karena kalau kata Auguste Comte, positivisme terjadi ketika masyarakat tidak lagi percaya dengan teologis. Tuh, tapi kalau sekarang kan masyarakat masih terbuka dengan teologis. Jadi masih menuju, belum ke sana. Tapi kalau ada kritik atas Auguste Comte bahwa masyarakat tidak akan sampai ke arah sana. Karena mereka punya nilai dan norma yang dipegang teguh oleh masing-masing kelompoknya. Gitu. Jadi ya, let's see. Apa kita akan ke arah sana? Karena kalau misalnya ke arah sana, Ibu nggak mau sih. Ibu ngerasa itu udah kayak mau kiamat. Mendingan Ibu meninggal dulu. Ya, jadi karena Ibu nggak berani melihat chaosnya masyarakat ketika tidak ada nilai dan norma. Makanya kalau kalian di hadapan peraturan, bersyukurlah. Karena kalian masih tinggal di masyarakat yang memiliki nilai dan norma. Kalau kalian melihat peraturan, jangan cuma maunya dilanggar terus. Kalau kalian langgar terus, berarti ya kalian tidak mengindahkan itu dan menuju ke arah anomali itu. Gitu ya. Paham semua? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke. Ada yang mau ngasih rangkuman kita belajar apa hari ini? Yuk, satu orang. Yuk, satu orang. Apa yang kita pelajari hari ini? Dirangkum, direfleksi. Ayo, satu orang. Nggak ada? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk. Ada yang mau merangkum pembelajaran kita hari ini? Nggak ada ya? Oke. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 22. Absen nomor 22 siapa?
Putri Mariama. Yang mana, yang mana? Ya, silakan Putri, kamu belajar apa hari ini? Oke, terima kasih ya. Ada lagi yang mau? Boleh, Gazi, silakan Gazi. Disuruh untuk identifikasi perubahan-perubahan yang terjadi Hmm. jadi kayak kita dikasih materi kita yang melakukan materi yang kita pelajari. Oke, terima kasih semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya semua sudah bekerja sama dengan baik. Semoga kalian semua sehat dan jangan lupa bahagia ya semua ya. Sebuah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian masuk lagi jam 40 ya? 45 ya? Ibu udah bilang sama Pak Dimas buat kalian agak masuk agak terlambat karena istirahat. Makasih ya. Pak Dimas kan habis ini? Makasih. Oh iya, solasinya boleh dibawa ke depan. Solasinya ya, taruh sini. Makasih ya. Makasih ya. Oh, enggak lagi. Enggak. Ntar ibu kalau ketemu burung ibu bilang. Oh iya, ada berapa orang yang pesan? Ada 4 orang. Ntar ibu bilang ke burung ya. Kalau tadi nggak ketemu burung. Makasih ya. Ayo solasi, solasi. Oh, udah semua. Kasih ya. Ini kenapa nih? Aku kelas danusan. Hah? Danusan. Oh, ambil danusan. Ibu baru selesai ngajar. Apanya? Risol keju. Aduh, ibu agak diet lagi. Gimana dong? Mengurangi tepung. Ibu lagi promo, nak. Jadi ngurangi tepung. Makasih ya sensei. Ibu, gak sensei. Ibu aja. Aku ingetnya sensei Dwi. Enggak, bukan. Mirip. Oh, beda. Enggak. Ngajarnya kelas 11. Kelas 11 sosial sama Butina. Kalau ibu kelas 11 bahasa Indonesia. Kelas 10-nya Kelas 10 ada sama ibu. waktu itu kelas 10 sama ibu. Kan gantian tukeran. Masa ibu kelas 12 mulu. Ibu lagi ngonten ya. Lagi bukan ngonten. Habis penilaian. Kayak ngonten ya? Iya, sama-sama. Keluarganya berapa?